Yang itu menurut saya lucu karena dunia benar-benar berputar kan. Iya, iya. Karena dulu dibilang media konvensional musuhnya adalah media sosial. Sekarang media sosial punya musuh yang Punya musuh yang baru, punya ya. penantang Ya. yang sama. Ya, kali ini pindah sore, padahal biasanya rekamannya pagi, tapi pembaca bilang bahwa kok pembaca ini kebiasaan tulisan. Pemirsa dan pendengar tahu, loh kok itu ada suara masuk ya, suara orang jualan apa itu? Roti. Ya, jualan roti. Masuk podcast semua. Nggak tahu kalau di belakang ini ada jalan umum, dan kalau pagi itu waktunya jualan roti. Bahkan ada lagu dangdut juga masuk karena ada orang senam di sebelah sana, lagu dangdutnya masuk. Kemudian kita rundingan, bagaimana kalau sore aja? Kita coba aja sore. Jadi nanti kalau ada juga penjual roti yang lewat kedengaran, ya nanti kita ganti malam lah gitu. Kalau malam ada yang jualan roti juga, kita ganti jam 3 pagi gitu. Nggak, tandanya yang jualan yang pinter, Pak. Dia ngelihat podcast ini, oh ternyata populer, jadi ketika rekaman dia pastikan dia lewat gitu. Karena kedengaran. Ya. Hari ini sebetulnya saya pengen kita bicara tentang harian Diswe, kan minggu depan udah terbit, tapi Azrul ini nggak mau katanya. Loh kenapa? Ada peristiwa yang lebih besar lagi. Apa? Ada Facebook. Loh, kok kan nggak tahu ya? Nah, memang saya tidak tahu karena sejak Twitter saya dihancurkan oleh nggak tahu oleh siapa, saya memang tidak aktif lagi di sosmed. Karena saya coba Twitter itu saya hidupkan, dihancurkan lagi. Padahal followernya waktu itu sudah hampir 2,5 juta. Ya sudahlah, saya tidak main Twitter, tidak main Facebook, tidak main Instagram mulai, tapi kemudian juga berhenti lagi. Ya sudahlah. Tapi yang menarik juga, tapi saya tidak tahu. Saya agak kelewatan. Ada apa Facebook? Sebenarnya ini ada kaitan sama media ya kan. Nanti pasti ngomongin harian Diswe kok ini. Tapi menarik, saya juga barusan bilang ke Abah, Bah ini seru. Abah, saya tahu Abah tidak sosmedan itu, sudah tidak lagi gitu. Saya juga tidak sebenarnya gitu. Tapi khusus Facebook ini agak unik karena saya termasuk generasi pertama Facebook kan dulu. Ketika masih di Amerika lah intinya seperti itu. Dan saya dulu menggunakan Facebook benar-benar untuk komunikasi dengan teman. Oh jadi pernah memang di Facebook ya? Sampai sekarang seharusnya masih aktif, cuman saya nggak pernah. Akunnya masih aktif, tapi saya tidak aktif. Karena kan teman-teman saya sedunia kan taunya lewat situ. Sampai saya pernah beberapa tahun nggak buka, begitu buka ternyata dikasih tahu ada teman yang meninggal kayak gitu. Jadi kadang-kadang ya sesekali masih ngecek kalau ada apa-apa kayak gitu aja. Tapi yang menariknya adalah ini karena ada kaitannya dengan media. Facebook ini kan belakangan beberapa hari ini sedang rame karena banyak perusahaan-perusahaan besar sedang memboikot. Ini asal info aja, Abah tidak mau dikasih tahu tadi. Ada apa dengan Facebook? Tapi jangan kasih tahu saya gitu. Kasih tahu pas kalian waktu podcast. Jadi aku bilang, aku nggak tanya ada apa Facebook. Ya nanti kan kita ngomong. Jadi saya mencoba menjelaskan ini. Jadi yang terjadi adalah ratusan perusahaan besar-besar sekarang rame-rame memboikot Facebook, juga media sosial. Jadi bukan hanya Facebook tapi juga media sosial lain, khususnya dalam iklan ya. Jadi mereka menyetop pasang iklan di situ. Awalnya perusahaan-perusahaan yang memang dikenal sebagai aktivis ya, kayak misalnya Patagonia yang dikenal ramah lingkungan, yang sangat peduli terhadap keadilan sosial kayak gitu. Ini perusahaan-perusahaan yang aktivis itu yang mengawali aktivis lingkungan, ya, aktivis hak asasi, aktivis rasial gitu. Itu yang lebih dulu. Kemudian tentunya ada tekanan-tekanan dari organisasi-organisasi serupa. Kemudian itu merembet ke perusahaan-perusahaan besar gitu. Coca-Cola, Pepsi, kemudian yang paling besar ini Unilever. Tidak mau pasang iklan di Facebook. Tidak mau pasang iklan di situ. American Honda, jadi mobil Honda di Amerika itu juga stop. Daftarnya sudah 100 lebih dan terus bertambah. Bahkan sebelum podcast ini saya baca-baca lagi katanya mulai akan merembet ke Eropa juga kayak gitu. Dan ada kemungkinan akan merembet ke secara global. Memang sudah ada statement dari CEO-nya Facebook, foundernya Facebook, yang menyatakan bahwa mereka akan semakin
memperhatikan Hmm. keluhan-keluhannya. Keluhan utamanya apa sih sampai diboikot? Penyebaran ujaran kebencian lah intinya. Jadi ini pemicunya ya sebenarnya George Floyd ya, ketika meninggalnya George Floyd itu, ketika suara ketidakadilan sosial, rasialisme, ujaran kebencian itu menjadi ramai di Amerika. Ini jadi pemicu utamanya yang kemudian dari protes ke jalan sekarang mulai bergeser ke level korporat kayak gini. Artinya kenapa Facebook menyediakan diri untuk orang ngomong apa saja, yang omongan itu bisa berarti musuhan, bisa berarti menjelek-jelekan orang, memaki orang, fitnah, segala macam gitu. Iya, dan salah satu pemicu terbesarnya kan membiarkan Trump bicara yang waktu itu. Oh iya, kalau itu tahu saya. Ya, jadi Trump ketika itu bilang kalau ini mulai rame akan terjadi lebih rame lagi dengan ancaman senjata kayak gitu. Misalnya ada ucapan Trump yang mengatakan bahwa begitu ada penjarahan, senjata bicara. Ya, gitu. Itu salah satu pemicu utamanya. Karena itu mengundang konflik tentunya kayak gitu, dan sebenarnya kan ini juga mungkin sudah letupan-letupan lama juga yang pemasang iklan dalihnya salah satunya adalah dia menemukan iklannya bersebelahan dengan ujaran kebencian. Itu kan dia tidak mau dan menuntut kalau iklan saya ketahuan kepasang di situ saya minta refund kayak gitu-gitu juga. Wah, hebat sekali ya. Jadi pemasang iklan tidak mau iklannya berada di medsos yang bunyinya ujaran kebencian. Dan ini lucu juga karena saya bilang ke Abah ini kayaknya menarik karena ini kayaknya kok jadi mirip dengan apa yang dialami orang-orang media beneran kayak gitu. Jadi dalam artian Abah lama di media, saya lama di media, dan selalu iklan tidak mau dipasangkan di sebelah berita yang model apa. Ya dulu saya ingat kalau ada iklan itu nggak mau di dekat iklan duka cita. Nah, seperti itu. Misalnya juga tidak mau iklan yang di dekat berita porno. Yang ingat, saya ingat. Ya. Jadi tuntutannya jadi mirip. Padahal kan media sosial selama ini berdalih bahwa mereka itu bukan media kan, mereka itu teknologi platform. Tapi ini juga saya juga perlu perdebatkan karena orang kan selama ini bilang kamu bacanya di mana? Facebook. Dia nggak ada bilang bahwa Facebook itu ternyata agregat berita atau apa kan nggak. Dia nggak peduli sumbernya di mana kayak gitu. Oh, kali itu saya tahu. Jadi sekarang karena Trump kan memprotes Facebook bahwa kalau saya disensor berarti Facebook ini tidak ada bedanya dengan media mainstream, di mana di situ ada redaktur, ada chief editor yang kalau salah bisa dituntut. Nah, berarti Facebook sekarang juga bisa dituntut oleh Trump kalau sampai ucapan Trump atau tulisan Trump diblok, tidak boleh masuk Facebook. Ya itu yang menurut saya cukup ironis itu. Dan ya saya terus terang bukan pakar ini juga, Pak, karena kan saya juga tidak bermedia sosial kayak gitu. Dalam artian dan saya karena mungkin background kita orang media, kita sudah terbiasa dengan memfilter informasi sendiri. Ya, karena dulu kan kita anggap bahwa radio akan mati ketika ada televisi. Karena televisi ini radio yang ada gambarnya. Kemudian televisi juga akan mati kalau ada media sosial. Dan media sosial sekarang lagi berada dalam ujian juga. Ujian juga. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Jadi ini memang masih baru sekali, kita lihat apakah ini hanya ancaman sesaat, hanya gertakan atau apa. Karena kan memang ada perusahaan yang bilang 1 bulan, ada perusahaan yang bilang sampai akhir tahun. Kita lihat nanti apakah Facebook akan mengambil langkah, tapi semua yang dilakukan ini adalah kasus-kasus baru dunia menurut saya. Maksudnya untuk sebuah industri yang mengandalkan iklan ya. Ini unik karena saya ketawa juga lihat itu. Saya kadang-kadang mengakui Trump bahwa Trump punya logika yang baik loh. Lah kalau saya posting pendapat saya di Facebook kemudian tidak dimuat, kan sama dengan Facebook ini punya redaksi. Berarti bisa memilih mana yang bisa dimuat, mana yang tidak. Berarti suatu saat kita perlakukan seperti media massa yang lain, bisa kita gugat dan seterusnya. Ya akhirnya medsos ke arah sana juga ya, agak lucu. Ya agak lucu, maksudnya dulu medsos itu adalah siapa saja bisa beropini, siapa saja bisa mengungkapkan ekspresinya dan lain-lain. Sedangkan media konvensional pasti ada censorship dalam tanda kutip, ada orang atau editor atau redaktur yang memfilter informasi-informasi itu
kalau tujuannya murni tentu untuk tujuan yang baik, tapi ya tujuan baik tidak baik kan tergantung penafsiran. Tergantung penafsiran ya seperti itu. Sedangkan media sosial atau ya seperti Facebook ini adalah sangat bebas, siapa saja bisa ngomong apa saja. Ternyata ya bablas juga, ternyata orang gerah juga kayak gitu. Itu kan ini kan sesuatu yang dan pada akhirnya yang menentukan kan pada akhirnya uangnya ke sana atau tidak kan kayak gitu. Jadi sesuatu yang kita anggap sangat bebas juga pada akhirnya ada tantangan uangnya juga gitu. Karena 90% pemasukannya Facebook kan dari iklan. Iya, kalau media masih ada hasil penjualan medianya. Hasil penjualan medianya seperti itu. Jadi ini perkembangan lucu menurut saya. Lucu dalam artian kita sudah puluhan tahun, saya juga belasan tahun menjalani dunia media dan kita udah terlanjur memuja media sosial. Ternyata media sosial juga punya tantangannya sendiri. Dan yang lebih lucu lagi bahwa kalau ujaran kebencian jadi persoalan itu kan di Indonesia jadi persoalan karena katanya kita ini belum dewasa, demokrasi kita belum baik. Kalau ada ujaran-ujaran kebencian nanti kita terpecah, nanti kita menjadi berbelah-belah ke negara-negara sehingga ujaran kebencian itu melanggar kebebasan, akhirnya dipersoalkan, ada dipidanakan. Nah, kok Amerika juga sekarang ada urusan dengan ujaran kebencian dan dihukum dengan uang. Oh, dihukumnya dengan uang. Maksudnya iklannya tidak memasang di situ. Jadi lebih real. Jadi lebih ya cara kapitalisme kayak gitu. Jadi hukum kapitalis. Hukum kapitalis. Dan saya membayangkan ya, karena ini memang masih baru sekali urusan iklan dan Facebook ini, sehingga kan kita belum tahu nanti langkah Facebooknya yang lebih konkret akan seperti apa. Facebooknya sendiri mengklaim sudah menyetop 90% ujaran kebencian itu sebelum terbit, sebelum muncul gitu. Jadi melalui algoritma, melalui sistem itu sudah terfilter 90% katanya. Tapi memang kan 10% dalam jumlah yang seperti itu kan ya mungkin masih mengganggu. Nah, 100% ini nanti seperti apa? Langkah-langkah lebih konkretnya seperti apa? Jangan-jangan nanti seperti media juga. Ada redaktur atau ada editor yang memfilter. Kemudian kalau di situ ada kelompok-kelompok atau grup, jangan-jangan kelompok-kelompok atau grup itu juga harus daftar juga sekarang. Bahwa kelompokku, kelompok agama, ini kelompok apa, dan nanti supaya bisa diawasi. Jangan-jangan jadi seperti itu, kan kita nggak tahu juga. Tapi secara pribadi, Anda setuju nggak bahwa ada filter di media sosial? Saya sudah terlanjur kemana-mana bilang dan merasakan bahwa filter utamanya ya diri kita sendiri. Karena kan kita tidak mungkin bisa nyetop apa saja kan. Ya misalnya di Sway ya, di tulisan-tulisan. Tulisannya sudah kita kendalikan sebijaksana mungkin, tetapi komentar-komentarnya itu minta ampun dalam tanda kutip liarnya. Sampai saya minta ke yang mengadministrasi di Sway itu bisa nggak difilter. Masa ada kata-kata, aduh minta ampun deh kasarnya dan minta ampun tidak sopannya lolos. Kemudian dicoba katanya, sudah kita coba barikade, kata tertentu diblokir. Tapi pinternya orang untuk... Itu terjadi di Facebook dalam skala dunia. Pinter sekali. Katanya kata itu supaya lolos dari filter, dihilangkan satu huruf. Itu sudah bisa lolos dari filter. Nanti diblokade lagi satu huruf, nggak bisa. 2 huruf. Tapi kan bunyinya orang masih membunyikan itu dengan hal yang sama. Gitu. Jadi memang bisa biarkan. Dan yang saya khawatirkan lagi adalah kita semua tahu banyak hoax, banyak ujaran kebencian itu beredar di dunia maya dan dunia sosial ini. Yang saya sendiri sering, karena kita mungkin orang media, saya sering ditanyain gitu sama teman, Srul ini bener nggak? Kayak Abah misalnya, ini tulisan Abahmu beneran atau tidak? Itu kan banyak sekali hoaxnya juga. Jadi kan bayangkan betapa mudahnya seperti itu dan orang apakah siap memfilter dirinya untuk itu, apakah ada algoritma yang bisa mengakali. Ini kita ngomong Amerika aja masih seperti itu. Apalagi Indonesia kayak gitu, yang bukan bahasanya Zuckerberg kan gitu, bukan bahasanya orang-orang Facebook kayak gitu. Nah ini ya nanti titik kemana, makanya ini jadi seperti kalau ini jadi bola salju maka ini titik baru nanti, entah apa itu. Tapi mengendalikan diri itu kan bagi orang-orang yang memang murni mau menggunakan medsos untuk tujuan sesuatu. Nah, tapi kan ada juga kalau kita ikuti perkembangan ini orang yang menggunakan medsos untuk lapangan pekerjaan.
Jadi pekerjaannya ya memaki-maki orang dan untuk itu dibayar, pekerjaannya memfitnah orang untuk itu dibayar, dan semakin banyak fitnahnya semakin besar bayarannya. Nah, tapi bagaimana kalau yang seperti ini? Ini dia yang memang kayaknya saya nggak yakin Facebook juga punya jawabannya ini. Ya. Karena mungkin di Amerika mungkin tidak seperti itu ya. Buktinya Trump saja yang kampanye. Kampanye barusan di Oklahoma itu, kan dia mengira itu bakal penuh, bakal sold out segala macam, ternyata yang datang hanya 6.000. Mungkin dia kurang belajar di Indonesia kalau orang tuh bisa dibayar untuk datang, kira-kira kayak gitu. Dan timnya dia ternyata tidak melakukan itu kan, buktinya berarti yang datang 6.000 itu kan real kayak gitu kira-kira. Sudah terlanjur diumumkan yang mendaftar sudah 1 juta. 1 juta orang, tapi 1 juta orang itu sendiri juga belakangan katanya ada yang nyebut bahwa 1 juta itu juga dikerjain sama orang-orang di sosmed itu, dalam artian ngebuk tapi nggak datang kayak gitu. Jadi kan ini permainannya nggak ada habis ya. Iya, dan itu hanya tingkat tertentu dari bayaran tadi juga kan. Cuma kalau saya memfitnah orang di medsos saya dapat bayaran dalam bentuk uang, tapi itu kan bayaran juga, mungkin bayarannya tidak dalam bentuk uang, bayarannya mungkin dalam bentuk kepuasan. Jadi batasnya apa memang. Jadi saya kira mungkin nggak ada ujungnya juga gitu kan. Karena itu dulu saya mempunyai resep agar sebuah koran atau media mainstream itu tidak mati. Justru saatnya sekarang media mainstream itu menjadi waktu itu saya istilahkan clearing house, news clearing house. Jadi lalu lintas informasi ini begini liarnya, begini kacaunya, sehingga media mainstream lah yang harus menulis bahwa mana yang betul. Begitu. Wasit kan? Ya, semacam ya, clearing house. Jadi dengan begitu maka media mainstream malah eksis di zaman medsos yang tidak karu-karuan ini, tetapi kelihatannya media mainstream sendiri juga tidak bisa memerankan dengan baik. Maka itulah saya mencoba bikin harian This Way. Ya, dan ini Anda terpaksa komentari soal harian This Way. Ini paling tidak setuju kalau saya bikin koran. Dan dia bilang bahwa koran ini sudah masa lalu yang luar biasa. Ya, tetapi saya ini kan darah saya ini kalau diambil itu koran. Jadi ya saya memang ada bisnis, tapi rasanya tidak seasik kalau bikin koran. Tetapi karena anak saya menentang, saya selama COVID ini, saya 3 bulan tidak bisa kemana-mana, tetapi kan badan bisa tidak kemana-mana, tapi pikiran kan tidak bisa dikungkung di dalam rumah. Akhirnya saya merenung bagaimana ya supaya darah saya ini tetap terpakai, tetapi bukan koran gitu. Kenapa bukan koran? Cuma satu alasannya, supaya Asrul tidak marah, hanya itu aja. Akhirnya saya temukan ide-ide bagaimana membuat harian, tetapi bukan koran. Bukan koran, tapi harian yang akan terbit tanggal 4 nanti. Ya, saya terus terang belum bocorkan ke Asrul, bentuknya seperti apa, isinya seperti apa, belum bocorkan. Tetapi saya sudah senang karena Asrul minggu lalu sudah mau ke kantor harian This Way. Bahkan memberi nama kantor itu dengan nama yang sekarang, yaitu News House This Way. This Way News House. Ya, saya pakai karena untuk menyenangkan dia supaya dia tidak menentang lagi. Nah, ya, aku tidak menentang gini. Koran dalam formatnya tetap nanti pasti ada tantangan-tantangannya, dan saya yakin Abah sudah sangat memikirkan itu, yang lebih puluhan tahun di koran daripada saya. Cuman agak ironis juga karena waktu saya juga mengundurkan diri dulu ikut Abah. 3 bulan kemudian Abah tanya, gimana rasanya nggak lagi di koran? Enak, saya bilang kayak gitu waktu itu. Saya jawab enak, kenapa? Satu, saya merasa lebih jadi pengusaha sekarang daripada kemarin kayak gitu. 2, jadi media itu, ini nanti ada kaitannya kembali lagi ke Facebook, tanggung jawab dan lain-lain tadi ya Pak ya. Bikin koran itu tidak bisa tidur tiap hari loh Pak, 24 jam dan lain-lain, yang ini orang tidak memahami betapa itu, ya kalau itu memang sudah di darah, saya bisa maklumi kayak tentara kalau habis perang, nggak ada perangnya kan bingung mau ngapain, kira-kira kayak banyak gitu. yang sakit jiwa. Banyak yang sakit jiwa. Jadi sebelum koran selesai, nggak bisa tidur, karena khawatir pesaing
punya yang lebih baik. Ini waktu di redaksi. Ya. Ketika tidak di redaksi lebih ke urusan direktur ke apa? Bisnisnya. Malam juga kepikiran terus, khawatir anak-anak garapnya bener nggak ini ya kayak gitu. Sampai bangun pagi itu tegang, ada masalah nggak ini ya kayak gitu. Itu kan beban. Kalau dia mengaku benar-benar orang media, dia harus merasakan itu kan, Pak. Dalam artian sudah benar, 100% benar itu tidak mungkin. Saya jurusan marketing waktu kuliah dan komponen besarnya adalah PR. Dosen PR di mana-mana, kalau dia benar-benar dosen PR, dia public relations ya. Dosen PR pasti akan mengajarkan bahwa 100% subjektif, 100% objektif tidak mungkin dicapai. Tidak mungkin. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, Anda tidak objektif. Iya, tidak mungkin 100% objektif. Jadi, karena itu doktrinnya kan seobjektif mungkin. Iya. Kalau objektif nggak mungkin. Dengan kebijakan, dengan wisdom, dengan nanti memikirkan impact-impactnya kayak gitu kan. Jadi itu kan dunia. Kalau ini guyon tapi ya, ada yang guyon begini. Tuhan juga tidak objektif ya. Kenapa tidak objektif? Kok tidak ada suku Cina, suku Tionghoa, suku Mongolia menjadi nabi ya? Kok nggak ada yang diangkat menjadi nabi ya? Kok pasti dari Timur Tengah ya nabinya ya? Begitu. Tapi ini guyon. Jadi ya intinya kan 100% objektif itu tidak mungkin dicapai. Jadi apa namanya ya? Karena itu kan mungkin dulu ada ya media itu tool tadi untuk memilah-milah segala macam. Dan ini di Amerika pun kan sebenarnya terjaga kan, Pak. Sangat terjaga ini. Jadi meskipun sosmed asalnya dari sana, ramainya seperti itu, masyarakat sekarang aja polarisasinya seperti itu, tapi masih media-media yang dulu tradisional yang sekarang masih eksis, semua mampu mempertahankan itu kan. Ya, dan saya lihat malah New York Times semakin bagus luar mutunya. biasa, ya. Saya ke Chicago, lihat Chicago Tribune sangat-sangat bagus. Saya juga melihat Los Angeles Times juga sangat maju. Jadi koran-koran utama di Amerika masih bagus-bagus. Jadi mereka menjawab tantangan digital dan sosmed ini dengan quality yang makin bagus gitu. Dalam artian banyak kasus-kasus besar yang terjadi dalam 10 tahun terakhir ini yang ungkap tetap media. Kayak misalnya kasus pelecehan seksual di organisasi olahraga senam itu dari koran Indianapolis. Hanya kalah cepat. Di bidang-bidang, dari banyak bidang kalah cepat. Mereka bisa jadi pemicu yang kemudian itu diambil alih oleh diskusi media umum. sosial. Ya, kayak gitu. Tapi tetap mereka mampu menjadi pemicu itu gitu. Nah, ini kan yang saya melihat wah di Indonesia memang makin sulit ya gitu karena tuntutan ekonominya besar. Dan dan untuk memproduksi konten yang berkualitas itu ada cost ekonominya. Betul. Jadi ini semakin sulit ketemu karena pressure di situ juga. Nah, keuntungan media sosial kan ya gratisnya itu. Ya. Jadi biayanya dibayar oleh iklan. Nah, nanti kalau ada persoalan di iklan, saya tidak tahu lagi apakah tambah kacau atau tambah ngawur dalam pengertian ya sudah yang bombastis tambah banyak supaya pembacanya tambah banyak kemudian beriklan lagi betul-betul ya ini seru sekali karena ya bagaimana mau filter itu kan Abah tanya gitu saya juga selalu bertanya-tanya ini kan pakai algoritma selalu bisa diakali dan ini kita ngomong satu bahasa bahasa Inggris belum bahasa Indonesia belum bahasa yang lain kayak gitu ini kan dan sudah bukan rahasia banyak memang organisasi yang memang menggunakan itu untuk ujaran fitnah dan lain-lain itu. Ya ini yang perjalanannya. Nah, ketika Abah berniat bikin harian This Way itu kan saya sempat nyeletuk juga. Saya nggak tahu itu ini jujur Abah memang nggak pernah cerita ke saya konsep. Saya juga nggak mau tanya kayak gitu. Dalam artian supaya saya punya 100% deniability, jadi kalau ditanya saya memang nggak tahu kayak gitu. Jadi karena kan banyak yang tanya ke saya, Sul, harian bapakmu itu seperti apa? Nggak tahu. Loh kamu kok nggak tahu? Jujur nggak tahu, aku bilang kayak gitu. Saya nggak memberitahu karena saya tahu dia menolak. Tapi saya sampaikan bahwa tantangannya adalah, wah ini kan konten-kontennya harus konten-konten yang challenging. Maksudnya koran jadi lebih
Ya tentu, tapi tetap ada kendala-kendalanya. Misalnya tetap saja akan tergantung kepada redakturnya seperti apa, wartawannya seperti apa. Tetap juga tergantung pada manusianya, dan memang manusia di media ini sebetulnya aset yang utama. Tetapi sistem akuntansi di Indonesia belum mau mengakui wartawan sebagai aset yang ada nilainya. Beda dengan sepak bola Inggris. Kalau sepak bola Inggris itu kan pemain atau mungkin Eropa, pemain itu bisa menjadi aset. Jadi di buku perusahaan sepak bola itu asetnya tidak hanya gedung, lapangan, dan saham, tetapi dan pembelian saham di tempat lain, tetapi juga pemain ini harganya berapa, itu bisa masuk aset, karena kan di sana kontraknya berapa tahun, kemudian gajinya berapa tahun. Nah, itu sudah mulai sih di Indonesia. Di sepak bola Indonesia sudah kan, karena kan Bali United ketika dia IPO juga memasukkan pemain sebagai kontrak aset. Pemain sebagai aset. Ya. Jadi memang ada sudah ke situ. Jadi seharusnya memang benar apa? Jadi harusnya perusahaan-perusahaan atau industri yang mesinnya manusia itu mungkin penghitungan akuntansinya mungkin memang harus diakui sebagai aset. Ya. Dan dari situ kan nanti mungkin juga bisa memunculkan misalnya sehingga value wartawan bisa lebih tinggi, sehingga dia seperti atlet profesional kan, kalau dia wartawan yang baik maka dia value-nya akan lebih baik, sehingga mungkin penghasilan wartawan jadi lebih menarik, sehingga itu bikin orang lebih ingin jadi wartawan, dan itu nanti impact-nya akan positif kayak gitu. Dan syukurlah kalau sepak bola Indonesia sudah mulai melangkah ke sana. Tapi betul-betul kayak Persebaya belum? Persebaya saya sih selalu bilang kita arahnya nanti pasti pengen ke IPO, karena itu yang paling aman untuk mengamankan sebuah institusi seperti Persebaya. Tapi saya pengen dengan cara yang benar lah, maksudnya kan harus bisnis modelnya harus benar, runtutan performa finansialnya harus benar kayak gitu-gitu kan. Katanya kan harus untung 3 tahun sebelum dia bisa IPO kayak gitu. Untung 3 tahun terus menerus. Ya, terus menerus. Itu persyaratan IPO, kecuali seperti di Tiongkok itu ada namanya papan yang berbeda, yang khusus untuk menampung perusahaan-perusahaan masa depan yang belum untung pun tidak apa-apa, bahkan belum mulai usahanya pun tidak apa-apa. Di sini pun juga udah mulai kan? Ada, ya. Ya, tapi saya pengen dengan cara yang benar. Cara benar, dan memang harus dihitung jangan sampai kelak setelah IPO malah lebih gampang di hostile takeover. Nanti ada orang-orang yang niatnya tidak baik, niatnya tidak untuk memasukkan sepak bola, kemudian bisa mengambil alih Persebaya melalui pasar modal. Dan itu di Amerika biasa sekali yang seperti itu. Di sini kan ini yang harus dirawat dan kayak gitu. Begitu. Karena saya kira sampai beberapa tahun ke depan tetap pola seperti yang Anda kembangkan sekarang harus terjaga. Nah, ini balik ke media lagi. Ya, balik ke media. Ini kebetulan kan ini tayangnya sebelum kan, ya sebelum Harian This Way. Harian This Way kan 4 Juli. Nggak tahu kenapa 4 Juli, masa disamakan dengan saya. Alasan formal saya kenapa 4 Juli, karena ulang tahun Amerika. Tapi semua orang mengatakan bahwa ini ulang tahunnya Asrul. Asal info, Abah klaimnya ulang tahunnya 17 Agustus. Jadi 17 Agustus 4 Juli, mirip lah. Ya, karena itu apapun saya setuju bahwa Asrul bersikap menolak. Saya bergerak kembali di harian. Tetapi penolakan Asrul itu saya anggap positif dalam pengertian saya harus memikirkannya. Saya misalnya mendengar Asrul mau menentang soal Quran ini. Saya terus terang bukan berarti saya balik menantang Asrul, enggak. Saya renungkan dalam-dalam apa ya, kira-kira apa yang Asrul tidak setuju, mengapa tidak setuju, dan lantas saya cari ide baru lagi, ide baru lagi, akhirnya keluar yang Harian This Way itu. Sehingga saya selalu menanggapi orang yang kontra, saya selalu begitu. Dia kontra kenapa? Kira-kira apakah saya yang salah? Apakah betul-betul pendapat kontra itu yang lebih baik? Tetapi setelah saya pikirkan, ada nggak jalan keluar yang berbeda sekali? Jadi saya memang mau bikin harian, Asrul tidak setuju, kemudian saya memikirkan sungguh-sungguh ketidaksetujuannya itu, kemudian menemukan
jalan-jalan yang sama sekali berbeda dengan ketika saya merencanakan bikin koran dulu, dan sekarang ternyata itu bukan koran, itu harian. Dan itulah sebetulnya hasil konstruktif kalau kritik itu diakomodasikan, kalau penentangan itu tidak usah dilawan dengan penentangan, tapi diakomodasikan dengan kritis. Saya kira begitu. Mungkin belum banyak yang paham ya. Kita sebenarnya di waktu masih di media dulu sebenarnya banyak tantangan seperti ini, secara tidak langsung tapi. Mungkin saya waktu itu masih muda, jadi saya pernah banting komputer di depan Abah. Saya pernah banting bola di depan Abah, karena kita ada perdebatan-perdebatan seperti ini. Nanti ini kemana? Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gini? Dan itu kita sering terjadi, Pak. Gitu. Maksudnya saya sering ditanya sama teman-teman lain yang juga generasi kedua kayak gitu. Srul, kamu kalau nggak dibolehin sama papamu, sama abahmu, kamu gimana? Tergantung, nggak bilang kayak gitu. Kalau memang bisa didebat, kebetulan abahku bisa didebat kayak gitu. Bisa mau debat gitu, mau debat. Tapi kalau di debat kita masih kalah, kadang-kadang diakali aja, kadang dibohongi juga nggak apa-apa. Atau kalau itu baik ya seneng kok gitu. Kalau salah ya masa mau dipecat jadi anak. Nah ini kebalik sekarang. Jadi yang challenge malah saya ke Abah gitu. Maksudnya serius lah ini. Serius ini ya. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Jadi saya mungkin tidak pernah menasehati Azrul dalam pengertian nanti kalau jadi orang begini, nanti begini. Rasanya saya tidak pernah menasehati seperti itu karena bukan karena saya hanya menceritakan dua hal saja. Bentuknya cerita, bukan nasihat. Cerita satu adalah tentang Jawa Pos zaman dulu ketika pemiliknya namanya masih Pak Tee Chung Sen. Pak Tee Chung Sen itu umurnya waktu itu sudah hampir 90 tahun, istrinya juga hampir 80 tahun. Beliau sudah tua sekali dan tidak mau meneruskan koran ini karena sudah tidak kuat lagi. Nah, waktu itu saya tanya, kenapa enggak diserahkan ke anaknya? Dia punya anak tiga-tiganya tinggal di London. Kemudian saya tanya, apakah anaknya enggak mau pulang? Nah, kemudian beliau menjawab, waktu itu saya masih muda sekali, beliau bilang bahwa saya sudah mencoba memanggil anak saya yang pertama pulang ke Surabaya, saya serahi Jawa Pos ini supaya diteruskan. Nah, anak saya pulang ke Surabaya katanya, kemudian mengelola koran ini. Tapi yang dia lakukan sama sekali bertentangan dengan yang saya lakukan. Saya marah kepada anak saya. Dan saya tidak mau lagi anak saya meneruskan kuliah. Biar dia pulang balik ke London. Nah, akhirnya anaknya juga putus asa pulang ke London. Ini yang saya ceritakan kepada Azrul. Jadi bentuknya tidak nasihat, bentuknya cerita. Kemudian anaknya yang kedua dipanggil pulang. Suruh meneruskan. Kejadiannya sama persis. Gak cocok dengan bapaknya. Akhirnya anaknya yang frustrasi dan anaknya sudah aku gak mau lagi di Indonesia. Aku gak cocok sama bapakku. Kemudian anaknya itu balik lagi ke London. Nah, tidak dicoba dengan anaknya yang ketiga yang kebetulan perempuan. Nah, saya ceritakan kepada Azrul bahwa saya tidak menasihati apapun, tapi ada kejadian runtuhnya Jawa Pos yang lama itu seperti itu, masalah anak. Kemudian saya contohkan lagi satu cerita lagi, perusahaan media juga di Surabaya yang juga bapaknya meninggal dunia, kemudian siapa yang harus meneruskan ini, kemudian anak laki-lakinya dipanggil dan melakukan sesuatu yang pembaharuan, tetapi ibunya sangat tidak setuju. Akhirnya bertengkar dan kemudian nggak kerasan pulang. Nah, saya ceritakan ke Azrul, apakah nanti juga akan kejadian ya hal seperti ini antara kamu dan saya. Ya sudah, itu saja. Saya tidak menasihati apapun, tapi bentuknya cerita seperti itu. Dan saya juga omongin ke teman-teman, maksudnya meskipun saya bisa debat dan saya mungkin cukup tricky untuk membohongi Abah dan tetap melakukan dan lain-lain, cukup cerdik. Saya juga bilang, saya juga beruntung karena Abah saya nggak pernah ganggu secara hands on. Karena banyak sekali teman-teman saya begitu kan memang, Mbak. Maksudnya oleh orang tuanya. Oleh orang tuanya. Jadi perusahaan ini baru dia pegang, tiap hari digangguin, dia omelin. Oh, ini belum apa-apa sudah digangguin, omelin. Padahal saya pikir waktu itu salah satu teman saya itu ya. Padahal kalau perusahaan ini bangkrut buat keluarganya enggak ada apa-apanya sebenarnya kan gitu. Maksudnya ya biarin lah dia main-main di situ kan. Maksudnya itu bangkrut ya biarin kayak gitu.
Tapi kadang-kadang kan ada orang tua yang sampai yang kecil-kecil pun juga boleh. Saya bilang dia, aku bersyukur nggak digituin kayak gitu. Jadi memang waktu Anda megang Jawa Pos, saya kan lebih banyak nganggur waktu itu, belum menjadi dirut PLN, belum menjadi menteri. Kemudian saya sering makan siang sama pengusaha-pengusaha yang seumur saya, dan kepada mereka saya selalu sampaikan, karena saya tahu bahwa sebetulnya dia juga sudah menyerahkan perusahaannya ke anaknya, tetapi masih tiap hari ngantor. Dan saya dengar juga kasus-kasus seperti yang saya ceritakan tadi, maka nasihat saya kepada teman-teman pengusaha yang sesama tua itu, sudahlah, Anda kalau sudah percaya kepada anak, kasihkan, sudahlah. Ya iya Pak, tapi begini, udahlah, biar aja dia juga belajar. Memangnya kita dulu ketika seumur dia, kita bisa apa? Ya begitu. Iya Pak Dahlan kok bisa ya? Ya bisa lah, udahlah Anda juga begitulah. Begitu. Nah, tapi umumnya tetap mengalami kesulitan bagaimana menyerahkan sepenuhnya kepada anaknya. Berarti sekarang memang benar kata orang Pak ya, semakin tua kembali jadi anak itu Pak ya. Berarti sekarang ketika sekarang Abah hampir 70 tahun, justru Abah yang sekarang pengen seperti itu, dan saya yang malah nanyain serius nah ini. Benerin, nantinya gimana segalanya. Berarti apakah saya yang sekarang harus berpikir, nah biarinlah daripada nanti gangguin saya yang lain kayak gitu. Jadi Persebaya saya nggak ganggu, DBL saya nggak ganggu, dan sama sekali juga tidak mau tahu dalam pengertian tidak mencampuri sama sekali. Sehingga kalau ada orang yang datang, Pak saya punya anak, mainlah di Persebaya anak saya ini hebat. Aduh saya nggak tahu, saya nggak ikut campur, sana ke Persebaya sana, misalnya begitu. Ada juga orang-orang lama yang gimana Persebaya kok begini. Aduh aku nggak tahu. Ya, jadi begitu. Dan memang banyak sekali yang orang tua seperti itu. Jadi para orang tua yang punya perusahaan yang sudah diserahkan kepada anaknya, udahlah relakan. Lah kalau bangkrut gimana? Ya kan Anda masih punya uang yang dipisahkan. Ya nanti diambil alih, tetapi setelah membuktikan bahwa anaknya tidak mampu. Tapi kalau anaknya tidak pernah diberi kepercayaan, tentu tidak tahu mampu atau tidak sebetulnya. Menurut saya tetap memang orang tuanya sudah menyekolahkan anaknya sampai lulus perguruan tinggi, tetapi sekolah yang sebenarnya kan sebetulnya ya mengelola perusahaan itu. Sehingga kalau misalnya dipegang anaknya rugi, ya anggap aja lah itu universitas yang berikutnya lagi, atau S2-nya atau S3-nya. Dan begitu. Itu memang beban kok. Maksudnya banyak, ya memang ada sih yang generasi kedua yang hori-hori aja yang tidak memikirkan seperti itu ada. Tapi banyak yang sebenarnya terbebani juga kayak gitu. Terbebani dalam artian pasti dibanding-bandingkan kayak, dan apalagi yang agak high profile seperti saya dulu gitu. Kalau diwawancarai majalah, kalau diwawancarai TV, selalu ditanya bagaimana kalau dibandingkan dengan orang tuanya. Itu kan pertanyaan wajib wartawan kira-kira kayak gitu. Dan apa, itu menerima pertanyaan begitu stres? Enggak juga sih, kalau saya kan bisa jawab, tapi orang lain kan belum tentu bisa jawab kayak gitu. Kalau jawaban saya dulu kan bercanda aja ya, saya bikin kalau gimana caranya keluar dari bayang-bayang orang tua, ya bikin aja bayangan yang lebih luas. Kan jawabannya kayak gitu aja, tapi orang lain kan belum tentu bisa bicara seperti itu gitu. Itu yang jadi tadi kalau Abang ngasih tahu ke orang tua, saya kata anaknya, wis tak, jalani aja. Kalau orang tua nggak setuju, kalau Anda pede dengan itu bakal berhasil, bohongi aja. Toh nanti kalau berhasil pasti seneng kok kayak gitu. Iya. Kalau gagal juga masih anak kan kayak gitu. Jadi kembali ke harian nih Mbak. Berarti kan kita ini memang tadi benar, Abah tidak pernah cawe-cawe terhadap apa yang saya lakukan. Saya juga sebenarnya kan juga berusaha tidak mencampuri urusan Abah kan itu. Ini tidak banyak yang tahu bahwa waktu Abah dirut PLN, saya tidak pernah ke kantor Abah. Waktu Abah Menteri BUMN, saya baru hanya sekali itu pun jemput Abah waktu itu ke sana. Dan saya bilang saya nolak benar waktu itu, karena saya nggak mau benar-benar, selain juga sibuk di kerjaannya sendiri, juga nggak mau campur urusan Abah. Dan teman-teman saya bilang, Srul, ngeri loh kamu itu, Srul. Kenapa? Ini ada orang katanya, dia tahu aku sering makan sama kamu, Srul, katanya kayak gitu. Ini orang tuh nawari uang sekian, Srul, untuk ngasih tahu aku makan sama kamu di mana, sampai kayak gitu, Srul. Nah itu kan beban yang besar buat seorang anak gitu, maksudnya kan saya bisa membayangkan berapa banyak anak pejabat, berapa banyak anak pengusaha besar yang bikin perkara sama orang tuanya gara-gara urusan kecil-kecil seperti itu kan. Maksudnya bayangin teman saya ini sampai, Srul, aku nih ditawarin 40 juta, Srul, hanya untuk ngasih tahu makan sama kamu di mana siang ini. Udah itu aja katanya.
Itu Ya. Dan bagi saya enak juga nggak mau tahu dia perusahaan dia seperti apa, karena kalau ada kerugian-kerugian sedikit kan dia malu juga minta saya. Kalau kekurangan uang kan malu juga minta uang saya. Kan saya itu kan salahmu sendiri ya. Bagaimana caranya begitu? berarti nanti harian diswe ini saya nggak ikut cawe-cawe kan? Iyalah. Ya, saya sih pengen Anda nulis karena tapi ya terserahlah begitu. Yang jelas bahwa sebetulnya ada sesuatu yang sangat idealis yang ingin saya lakukan, terutama di bidang kepemilikan media. Tetapi lain kali lah kita obrolkan ini, karena saya saya ini udah lama mempelajari mengapa Huawei itu majunya luar biasa dan bagaimana struktur kepemilikan di Huawei, kemudian bagaimana pelaksanaannya. Saya terus terang sangat terinspirasi dengan Huawei dan itu yang akan saya terapkan di perusahaan yang menerbitkan harian Diswe ini. Tapi itu nantilah kita bahas karena agak seksi. Ya. Tapi kalau misalnya urusan konten, misalnya, aku nggak tanya detail ini format seperti apa. Tapi kalau misalnya urusan konten kan sekarang pasti ini bukan koran, ya. Pasti bukan koran. Tantangannya, misalnya tantangan jurnalistik sekarang. Ya memang terus terang aja tadi sudah saya kemukakan sulit sekali karena tetap tergantung, tidak mungkin saya 100%, tetap harus ada redaktur, tetap harus ada wartawan yang mungkin kualitas redakturnya tidak seperti yang saya bayangkan, kualitas wartawannya belum seperti yang saya bayangkan, tetapi saya yakin bahwa dalam waktu 1 tahun mungkin kita sudah menjadi satu tim yang solid. Tetapi untuk terbitan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya ya jangan juga lah terlalu berharap idealis karena ya itu tadi tetap masalahnya tidak mungkin semua bisa saya tangani sendiri, tetap saya harus mempunyai satu organisasi dan mungkin organisasi itu seperti dimanapun belum sempurna. Ya. Begitu. Karena kan memang tantangan di Indonesia ini sekarang mendevelop SDM media, Pak ya. Maksudnya Abah kan menulis bahwa ini demi jurnalistik sebenarnya kayak gitu. Dan keluhan-keluhan Abah kan selalu soal seperti itu. Jadi yang misalnya begini ya, misalnya tadi pagi saya mengajar wartawan baru yang saya lihat dia lagi menulis. Kemudian ketika menulis dia sambil mendengarkan rekaman di handphone. Aduh, saya lupa mengajarkan yang satu ini. Kemudian saya ajak mereka kumpul, teman-teman wartawan baru. Tadi saya lihat ada teman wartawan yang lagi menulis berita sambil telinganya mendengarkan rekaman di handphone. Nah, minta maaf saya lupa mengajarkan satu ini, yaitu bahwa ketika wawancara jangan merekam. Saya bilang, jangan merekam. Loh Pak, semua wartawan kan merekam, kamu jangan ikut merekam. Wartawan yang ketika wawancara merekam, itu dia tidak percaya dengan otaknya. Saya bilang, Anda harus percaya dengan otak Anda. Anda ini kita rekrut karena Anda pinter. Jadi jangan sampai Anda tidak percaya kepada otak Anda dan menyerahkan sebagian kemampuan otak itu kepada rekaman. Pertama, ini latihan yang kurang baik kepada otak kita. Jadi harus tidak boleh merekam. Satu, agar percaya kepada otaknya sendiri. Kedua, agar konsentrasi penuh ketika wawancara itu konsentrasinya penuh kepada orang yang diwawancarai. Jangan konsentrasinya kemana-mana karena apa? Ada rekaman kok nanti. Begitu. Itu latihan atau pendidikan yang tidak baik kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, dengan rekaman itu tergantung kepada teknologi ini. Kalau ada apa-apa dengan teknologi ini, kelabakan. Apakah rekamannya rusak, nggak terekam dengan baik, dia kelabakan. Yang lain lagi adalah bahwa dengan merekam itu, maka latihan mengingat, latihan kecerdasan itu menurun sekali. Sampai-sampai saya bilang, apa wabah merekam ini ya yang membuat wartawan tidak secerdas yang kita harapkan. Saya punya kasus lebih parah lagi, Pak. Kenapa? Dulu pernah waktu saya masih media, saya sampai bilang ke teman-teman di redaksi waktu itu, kalau sampai ada wartawan kita yang melakukan ini, keluarkan. Gimana caranya? Jadi kalau tadi Abah bilang merekam. Merekam ini bikin dia
sudahlah toh ada rekamannya, benar itu. Tapi kalau saya mungkin karena saya mungkin banyak liputan luar negeri, saya menggunakan rekaman itu tapi tidak saya pegangi, saya taruh. Tetap saya mencatat tangan karena transfer ilmu yang paling cepat itu adalah mendengar, ngomong, mencatat itu paling karena badan kita seperti ikut merekam kan kayak gitu. Jadi tetap direkam, tapi itu just in case nanti kalau apa, karena tetap kita pada fokus pada narasumber. Dan ini semakin saya rasakan waktu di DBL dan Persebaya, ketika saya harus menghadapi banyak media dari sisi yang berbeda kan, Pak. Anda sebagai sumber berita. Jadi maksudnya kalau ilmu komunikasi saya dulu, ini bukan hanya marketing tapi juga jurnalistik yang diajarkan John Moon juga di Amerika segala macam adalah eye contact kan, Mbak. Kita kalau wawancara begini dan mata kita saling melihat, kita ada interaksi dan kita bisa mendapatkan perhatian lebih dari narasumbernya kayak gitu. Perhatian lebih sehingga dia lebih fokus kita dan apa yang kita tanyakan dia bisa jawab dan ini terjadi pertukaran intelektual ini kan kayak gitu. Yang terjadi itu banyak sekarang seperti ini, Pak. Wawancaranya sambil nyatetnya pakai handphone. Jadi dia berhadapan dengan Abah begini dengan narasumber, tapi matanya ke layar ya. Matanya ke layar sambil nanya dan ngetik jawaban. Wah, itu tidak hormat, itu tidak sopan sama sekali menurut saya. Itu kalau memang ada media yang wartawannya melakukan seperti ini, tolong diperiksa itu karena bukan sekedar oke, mungkin dia bisa akurat dan lain-lain, tapi itu asas kesopanan kepada narasumber sangat tidak sopan menurut saya. Dan menurut saya itu sangat menurunkan derajat kecerdasan otak nanti. Karena wartawan yang baik harus ingat semua yang diceritakan oleh sumber berita. Loh kan nggak mungkin Pak, kalau kecerdasannya cukup dan ketika wawancara konsentrasi penuh pasti ingat. Loh Pak, nggak perlu ada yang dicatat, perlu ada yang dicatat. Karena itu tetap harus bawa catatan, harus bawa pulpen. Tetapi tidak semua yang diomongkan sumber berita harus dicatat. Yang harus dicatat satu, soal nama, jangan sampai nama salah. Soal identitas, jangan identitas salah. Angka-angka, jangan sampai angka-angka salah. Tapi kan itu tidak banyak. Dan yang salah satu yang harus dicatat adalah beberapa kalimat yang diucapkan oleh sumber berita, yang kalimat-kalimat itu penting, yang kalimat-kalimat itu khas, yang kalimat-kalimat itu unik. Nanti kalimat-kalimat yang dicatat itu sebagai cadangan untuk menjadikan kalimat itu direct quotation dalam tulisan. Nah, cuma itu. Jadi selebihnya harus dan itu yang seharusnya menakutkan banyak sumber berita di Indonesia sekarang ini karena kemampuan diksi, kemampuan pemahaman sumber berita, kemampuan pemahaman yang wawancara wartawannya itu kamu bisa nangkap nggak omongan saya tadi, paham nggak maksudnya kayak gitu. Jadi, karena tidak ada konsentrasi ya. Tidak ada konsentrasi ya itu. Jadi akhirnya apa yang gampang diingat aja yang ditulis gitu. Padahal omongan itu sebenarnya lebih unik dan lebih khas dari yang dikutip kayak gitu. Jadi itu yang challenge menurut saya diksi media. Ya, kebetulan tadi pagi saya menemukan kasus itu dan kita jadikan pelajaran. Jadi mulai hari ini seluruh wartawan harian Diswe tidak boleh merekam, tidak boleh wawancara sambil merekam begini, apalagi sambil nulis jawaban di handphone. Tapi kalau mau ngetrik Abah disembunyiin aja alat perekamnya. Tapi saya setuju dengan triknya Asrul tadi, alat perekamnya disembunyikan, tetapi harus dengan kesadaran penuh bahwa itu hanya untuk just in case ada kasus. Ya. Ada kasus. Tapi sama sekali tidak mengurangi konsentrasi ketika wawancara. Tetap kuncinya bukan hanya mencatat, eye contact dan interaksi penuh dengan sumber berita itu. Itu yang waduh, Abah pasti juga merasakan itu kan ketika diwawancara banyak orang yang wawancarain cuman Pak Dahlan bagaimana pendapat Bapak tentang sambil tangannya ke bawah begini. Waduh, itu rasanya. Kamu nanti paham nggak yang ngomongin? Kamu kan nggak lihat ekspresi mata saya seperti apa. Kamu kan tidak melihat ini merah atau tidak. Nah, itu kan nuansa-nuansa yang dan secara jurnalistik kan juga kurang karena lantas wartawan tidak bisa mendeskripsikan sumber berita. Karena itu tadi pagi saya juga mengatakan kepada mereka, kalau seseorang sudah menjadi wartawan selama 2 tahun, belum bisa menjadi intelektual, berarti ketika menjadi wartawan dia tidak konsentrasi. Jadi menjadi wartawan selama 2 tahun itu harus sudah sama dengan S2 dalam ilmu pengetahuan. Dan pasti harus lebih tinggi dari S2 karena disiplin ilmunya lebih banyak.
Dan menjadi wartawan 3 tahun menurut saya sudah harus di atas doktor. Dan jangan sampai nanti, Pak, wartawan harian di SW nanti datang ketemu nama Bapak siapa. Kemudian maaf, pekerjaan itu di Amerika. Wah, kalau kayak gitu, ya? Itu bukan hanya tercela lagi, berarti kan hukum nomor 1 adalah know your audience kan, maksudnya Anda harus tahu Anda akan menemui siapa dan dia itu siapa, berarti harus punya riset backgroundnya seperti apa segala macam. Bukan bertemu, maaf nama Bapak tadi siapa. Itu, wah itu. Lah kamu ngapain di sini? Saya bilang kayak gitu. Saya balik aja kayak gitu. Nama Bapak aja loh, kamu ngapain di sini? Kamu ditugasi liputan apa? Oh, kadang saya kerjain aja, Pak. Saya suruh liputan tentang basket, Mas. Oh, kamu tanya itu aja, itu orang basket. Saya bilang kayak gitu. Padahal yang dicari saya sebenarnya kayak gitu. Nah kan ini karena saya iseng aja waktu itu, tapi benar-benar harus ya tadi. Kalau dia sekian lama di media tidak menjadi intelektual, ya memang itu kelemahannya. Berarti dia kurang background riset, kan itu kan seperti itu kan, Pak. Ya, jadi kesimpulannya, bukan kesimpulan, untuk menutup ini, saya tetap berharap Asrul sekali-sekali mau menulis di harian di SW. Kalau tidak mau juga, minimal jangan menentang. Kalau tidak juga, minimal merestui lah. Begitu. Udah ya? Ini akan menarik, Pak. Jadi saya akan melihat, wah ini pasti nanti fundamentalnya kuat karena Abah. Kemudian saya pengen lihat nanti Abah dan mungkin saya nurun sedikit di situ punya kecerdikan dalam membuat sesuatu yang berbeda. Jadi saya lebih ingat nanti diapain sama Abah kayak gitu. Jadi saya sama dengan seperti yang lain, saya penasaran. Ya, tapi juga harus diingat, saya ini tahun depan udah 70 tahun. Tapi mempersiapkan harian di SW ini rasanya saya 30 tahun lagi. Yang kembali ke 30 tahun. Makanya tadi saya bilang kan, saya jadi seperti orang tuanya sekarang kayak gitu. Jadi saya pengen menentang, pengen memprotes, tapi biarinlah daripada gangguin saya kan mending biar sibuk sendiri kayak gitu. Oke, kan.